ketika aku tidur subuh itu di adegan di mimpi itu skenarionya aku tiba-tiba lagi kayak makan rendang dan dendeng gitu ya. Jadi kayak wah, dan kayak aku merasakan flavor dari dendeng dan rendang itu kan, karena emang bener-bener rempah-rempah Indonesia gitu kan, yang which is ketika aku di sini sangat-sangat jarang banget untuk bisa mencicipi masakan-masakan tersebut. Ada, cuman kita perlu effort lebih untuk mencari bumbu, ataupun ya paling cepat sih bumbu jadi ya, ataupun kalau belanja pun makan di luar kita harus punya expense yang lebih banyak, jadi sangat-sangat terbatas. Ya paling simpel sih roti ya. Jadi ketika mimpi aku makan tersebut dan kemudian ketika bangun dan nggak ada, itu rasanya kayak oh, ini hal-hal yang aku sangat-sangat rindukan ya, sebuah apa namanya rasa ataupun cita rasa dari makanan-makanan Indonesia sih. Itu sih mungkin ya. Saking kangennya sampai ke bawah mimpi ya Kak. Dan kalaupun mau masak, kayaknya di sana harganya sangat mahal ya kan. Iya, jadi relatif di sini karena di sini kan mereka memprioritaskan tumbuhan ataupun dagingnya organik ya. Jadi kayak Iya, prosedural iya, mereka untuk iya bisa benar. sampai ke quality assurance dari sebuah makanan itu benar-benar dijaga. Jadi kayak misalkan proses dari satu tumbuhan ataupun sayur-sayuran sampai dia bisa dijual itu perlu waktu yang lama sehingga harganya lebih mahal kan. Nah, jadi sangat-sangat kalau aku sendiri memitigasi pengeluaran yang banyak itu dengan cara ya masak di rumah terus sih, jarang makan di luar Iya, gitu. untuk mengobati rasa kangen masakan Indo, akhirnya ya masak lah ya, harus effort lebih. Terus kalau lingkungannya gimana Kak? Kalau aku dengar katanya Australia itu kayak satu hari dia bisa jadi 4 musim. Jadi itu bener nggak sih Kak? Kayak selama ini cocok nggak so far Kak Naufal sama lingkungannya? Bener-bener. Kalau mungkin itu lebih tepatnya di daerah-daerah yang selatan ya. Karena kan sebenarnya Brisbane ini ataupun di Queensland ya nama states-nya, itu sebenarnya iklimnya masih subtropis dan tidak terlalu jauh sebenarnya dari Indonesia. Dan mungkin kalau ditarik garis lurus, Brisbane itu ternyata emang lebih dekat dengan mungkin NTT ataupun bahkan Papua ya. Jadi emang kenapa banyak juga biodiversitas seperti hewan-hewannya ataupun tumbuhan-tumbuhan itu juga cenderung beberapa banyak yang sama seperti di NTT ataupun di daerah Papua. Jadi Oke, panasnya oke. pun juga relatif, karena daerah di sini dekat dengan pantai, panasnya juga kayak Bali ya mungkin ya, ataupun Lombok. Nah kalau misalkan 4 musim tadi, ya mereka juga di sini juga tetap ada 4 musim, cuma nggak se ekstrem mungkin di daerah Sydney ataupun Melbourne ataupun daerah lain yang di Australia, karena dari apa Katulistiwa itu nggak terlalu sejauh itu. Dan juga aku kurang tahu ya, kali ini teman-temanku yang dari biasa teman-teman aku dari BMKG ataupun teman-teman apa ya geografi klimatologi yang lebih paham lah ya. Jadi kalau nggak salah itu karena jauh dari Katulistiwa yang di selatan, sehingga pengaruh dari angin ataupun dari cuaca sangat-sangat unpredictable sih. Dan kalau di sini relatif lebih cenderung uh, kurang lebih sama-sama Indo. Mungkin nanti aku belum nyobain juga ketika musim dingin, cuma kayaknya sih katanya bakalan sampai sedingin itu sih. Makanya aku akan mempersiapkan. Berarti so far oke. Maksudnya gak ada masalah ya so far sama lingkungannya. Wow, keren banget. Semoga nanti aku bisa mengikuti jejak Kak Naufal ya. Bisa entah kuliah ataupun kerja ke luar negeri. Amin, amin. Luar biasa Kak Naufal. Amin, amin insya Allah. Ya. Nah, Kak, ngomongin tentang LPDP-nya lagi nih. Pasti Kak Naufal kan punya tujuan dan harapan dong. Dan kontribusinya juga. Kira-kira kontribusi apa yang mungkin Kak Naufal pikirin dan yang akan Kak Naufal mau apa namanya realisasikan gitu ketika sudah balik, ada nggak? Yang jelas ada ya, apalagi ya sebagai aku sendiri mungkin juga pernah punya kesempatan dulu waktu kecil itu sempat pindah-pindah provinsi tinggalnya. Jadi karena tugas sang ayah, jadi aku sempat pindah ke kurang lebih 11 provinsi di Indonesia. Dari daerah yang paling barat mungkin itu sempat di Sumatera Barat, yang daerah paling timurnya juga di Sulawesi Tenggara, Kendari. Jadi aku benar-benar facing apa namanya gimana kegiatan ataupun kehidupan dari masyarakat Indonesia khususnya. Oke, oke. Jadi apa ya, rasa rasa cinta ataupun rasa ada harapan besar lah terhadap Indonesia ini kan ya. Akan tetapi rasa-rasanya
ada hal-hal yang juga sifatnya paradoks ya, ataupun kayak berbanding terbalik dengan situasi yang kita punya ataupun potensi yang kita punya. Bahkan risetku sendiri, aku ingin mengejar bahwasanya banyak sekali local wisdom ataupun kearifan lokal di Indonesia yang datang dari masyarakat-masyarakat adat untuk bagaimana caranya mempreservasi ataupun mengkonservasi hutan ataupun alam kita. Nah, cuman atas tata kelola yang kurang tertata ataupun kurang baik tadi, banyak sekali potensi-potensi dari sumber daya alam ataupun kekayaan alam kita ini sangat-sangat sia-sia ataupun bahkan jadi rusak gitu ya. Bagaimana aku tinggal di Kendari itu dekat dengan tambang-tambang nikel yang akhirnya mengganggu perairan ataupun bagaimana nelayan-nelayan setempat untuk menangkap ikan, dan juga bagaimana banyak sekali tambang-tambang batu bara yang juga merusak jalanan ataupun bahkan hutan-hutan di daerah Sumatera begitu. Jadi hal-hal inilah akhirnya membuat diriku mempunyai harapan ke depannya buat Indonesia, kayak harusnya bisa kok kita ini lebih rapih lagi tata kelolanya, kita bisa juga kok lebih baik tetap mengedepankan ekonomi dan juga bisa mempertahankan keseimbangan antara ekonomi dan juga ekosistem alam gitu. Nah, goalnya yang aku cita-citakan adalah yang pertama jelas sebuah ilmu pengetahuan ataupun kebijaksanaan dari diriku sendiri, karena ilmu itu harus berangkat dari individu begitu kan, dari individu, baru individu itu akan menyebarkan ataupun dari pendidikan perguruan tinggi kita ada namanya untuk seperti itu Tuli Handayani dari belakang untuk memberikan dorongan ke depan, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Dan lebih jauhnya juga mungkin aku pengen terlibat dalam riset-riset ataupun concrete action lah ke depannya dalam juga menjaga ataupun mengkonservasi alam di Indonesia begitu. Oke. Iya, untuk mau mengembangkan untuk sumber daya di Indonesia ya, Kak. Nah, oke, luar biasa. Nah, kalau misalnya aku tanya, ada nggak sih Kak ilmu dan pengalaman apa nih yang menurut Kak Naufal paling berharga dan pengen Kak Naufal bawa nih? Ada nggak? Dari Australia? Iya, dari selama penemuan. Iya, sangat banyak juga ya. Salah satunya tadi bagaimana cara mengkonservasi ataupun menjaga alam di di Indonesia. Karena mungkin terlepas dari sebuah perubahan iklim juga ya, faktor yang mungkin sifatnya global, Australia pun juga sama juga, mereka juga merasakan dampak tersebut gitu kan. Bahkan juga banyak juga hal-hal yang sifatnya merusak alam juga, mereka juga mengalami challenge tersebut lah. Akan tetapi setidaknya mereka ada hal-hal yang mungkin di depan kita yang bisa kita pelajarin dari negara Australia tersebut. Nah, salah satunya adalah karena aku berangkat dari Ciputat, aku ingin memberikan case yang paling dekat lah ya. Mungkin kalau di Ciputat pun Depok juga mungkin kurang lebih sama ya. Jadi kalau kita dari keluar rumah, hal yang pertama kali kita rasakan itu adalah polusi udara. Iya, setuju. Bagaimana asap kendaraan bermotor ataupun kemudian cuaca yang sangat-sangat, bahkan Indonesia juga udah mulai kayak lebih kayak Australia bahkan ya, kayak kadang Jakarta bisa panas terik, malam-malam hujan. Ya. Salah satunya juga karena perubahan iklim tadi kan, yang juga salah satu faktornya adalah human error kan, ya bagaimana korporasi-korporasi seperti pabrik-pabrik yang tidak punya yang tidak taat aturan, yang akhirnya polusinya itu sampai ke Jakarta, yang akhirnya ya kita hirup sehari-hari gitu kan. Nah, sedangkan ketika aku coba tinggal selama 3 bulan di sini, kok rasa-rasanya bangun tidur tuh langsung fresh gitu ya, kayak langsung udara segar gitu loh. Yang padahal di sini di kota gitu loh. Nah, di Indonesia kita bisa mendapatkan hal tersebut mungkin ya baru kita harus mungkin ke Bromo ataupun kemana lagi daerah-daerah yang harus jauh dari pusat-pusat kota. Nah, yang menurutku menjadi pelajaran besar adalah bagaimana kota-kota di Australia ini bisa ramah lingkungan dan juga ramah terhadap masyarakatnya, ramah terhadap, kadang kita kan, ngapain peduli lingkungan tapi nggak peduli terhadap masyarakat gitu kan. Yeah. Nah, ini adalah satu yang korelasi nggak bisa dilepaskan sebenarnya, karena jauh sebelum ini nenek moyang kita orang Indonesia tersebut juga sudah banyak berinteraksi dengan alam. Kayak aku sendiri, bagaimana masyarakat Jambi itu udah mempercayain bahwasanya
harimau tersebut merupakan leluhur ataupun dato lah ya, kita nyebutnya dulu di Jambi. Kayak sometimes kayak seperti mistis, cuman emang disinilah salah satu cara kita tetap bisa menghormatin alam gitu loh. Nah, terdekatnya adalah bagaimana ketika masyarakat kita di daerah-daerah perkotaan di Indonesia ini bisa tetap hidup lebih sehat, bisa tetap hidup lebih nyaman, dan juga kalau misalkan salah satu pencapaian dari pemerintah kita kan pengen mencegah stunting ataupun gizi-gizi Indonesia anak-anak Indonesia lebih baik lagi. Salah satunya ya dengan cara bagaimana kita bisa mengubah ekosistem alam kita yang yakni makanan-makanan kita tersebut juga menjadi lebih sehat begitu kan. Gimana agriculture kita bisa menjadi lebih rapi, menjadi lebih baik lagi dan lebih optimal lagi, sehingga dari jasmani, rohani dan juga pikiran, daya berpikir kita lebih kuat juga gitu kan sebagai masyarakat gitu. Sehingga rasa-rasanya kalau kita tidak memperhatikan faktor-faktor lingkungan terhadap sustainability ataupun keberlanjutan masyarakat, jadi sangat-sangat tidak kayak abai, kita kayak acuh jadinya begitu. Begitu mungkin Nara. Oke, iya pasti harapannya juga ingin menjadikan maksudnya Indonesia lingkungannya maupun dari masyarakat-masyarakatnya menjadi lebih baik ya Kak. Karena emang ya yang dari Kak Nova bilang dari lingkungannya aja Indonesia kan memang ya kita kalau mau nyari apa hirup udara yang segar paling kita harus ke dataran yang tinggi atau ya ke Malang gitu kan. Di Jakarta pun masih aduh polusinya masih parah banget gitu kan. Oke, 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 keren banget. Nah, Kak, mungkin untuk pertanyaan nih sebelum yang terakhir, boleh nggak kasih pesan-pesan gitu? Mungkin buat teman-teman yang dia juga ngerasa dirinya lagi minder, insecure, terus dia pejuang beasiswa juga, boleh nggak kasih pesan-pesan gitu buat teman-teman gitu, supaya dia kayak, oh, gue bisa nih kayak Kak Naufal gitu. Pesanku sendiri mungkin buat teman-teman yang sedang berjuang, yang pertama adalah percaya, karena kuncinya adalah percaya terhadap diri sendiri, karena setiap individu itu mungkin dalam bahasa yang kupelajarin di marketing juga ya, ini agak interdisipliner nih jadinya. Ada namanya USP, Unique Selling Point. Jadi Oke, setiap individu itu oke. punya keunikan ataupun daya jualnya sendiri. Mungkin seperti Ara sendiri, mungkin lebih sangat-sangat apa namanya advance dalam public speaking ataupun juga sebagai moderator. Jadi setiap individu pasti punya value ataupun kualitasnya. Cari apa yang kita ingin tahu, cari apa yang kita rasanya kita passion ataupun kita sangat-sangat senang dengan mendalami hal tersebut, sehingga kita untuk mengejarnya juga dirasa pasti berdarah-darah, cuman akan manis di ujungnya ketika kita benar-benar ingin mencari tujuan tersebut begitu. Jadi tetap percaya diri, tetap perhatikan bahwasanya diri kita itu adalah punya keunikan tersendiri begitu. Jadi jangan putus asa untuk bisa mengejar cita-cita tersebut begitu. Iya, setuju. Jangan putus asa ya, Kak. Karena maksudnya, ya ketika mungkin ada pejuang beasiswa yang pengen nyoba untuk daftar beasiswa, tapi dia masih ragu, kayak ibaratnya nggak apa-apa, coba aja gitu. Karena kita nggak tahu rezekinya di mana. Dan benar kata Kak Naufal, cari ibaratnya apa ya, passion kali ya, Kak. Gitu. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri, kita harus kenal diri kita sendiri. Nanti kita akan tahu gimana jalan kita. Oke, oke. Nah, Kak Naufal mungkin satu pertanyaan terakhir nih. Kalau ada satu kata yang menggambarkan perjalanan Kak Naufal sama ini apa nih? Boleh kasih tahu nggak? Satu kata ya, banyak banget kata-kata yang bagus di KBBI. Oh, oke. Satu mungkin eksplorasi ya, karena ya salah satunya juga kenapa aku memilih eksplorasi, karena pengembaraan dan juga sebuah perjalanan mungkin yang menggambarkan bagaimana timeline-ku dari masa kecil kemudian sampai dewasa sampai saat ini, karena rasa ingin tahu dan juga rasa pengen tahu inilah ataupun curiosity ataupun sebuah jiwa eksplorasi tadi yang akhirnya membuat aku bisa sampai sini. Jadi mungkin teman-teman juga ketika ada yang bercita-cita pengen apa namanya melanjutkan pendidikan, ya salah satu kata kuncinya adalah mencari tahu gitu kan. Kita penasaran dan kita ingin tahu dan ingin mencoba menyelesaikan sebuah sesuatu tersebut begitu. Itu mungkin ya. Wah, luar biasa ya jiwa eksplorasi ya Kak. Karena kalau ibaratnya kayak kita kepo lah gitu. Kalau kita kepo kita akan terus mencari tahu dan ingin bereksplor kan seperti itu.
Oke, wah luar biasa banget. Thank you Kak Naufal sudah mau udah mau aku ajak ngobrol bareng dari sini. Nah, buat teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Semoga kalian juga suatu saat nanti bisa melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Dan ya seperti Kak Naufal ini yang salah satu yang bisa dibilang sukses menempuh pendidikannya sampai ke luar negeri. Kayak gitu. Oke Kak Naufal, dari aku mungkin udah cukup. Makasih banyak. Maaf kalau mungkin masih ada salah kata atau mungkin masih banyak kurangnya seperti itu. Udah keren kok Ara. Aku juga by the way, fun fact nih teman-teman ya. Ternyata ketika Ara reach out aku sebenarnya udah pernah juga nonton Dares gitu. Oke. Bang Yosegi kalau nggak salah ya, yang dari Manaki New Zealand. Saat itu aku juga lagi coba apply juga buat Manaki New Zealand, dan bahkan aku coba sampai reach out juga si Bang Yosegi di via Instagram account-nya buat tanya-tanya juga terkait interview, buat juga bagaimana proses dari beasiswa tersebut. Jadi sangat-sangat informatif dan juga edukatif ya Ders, buat teman-teman yang sangat-sangat ingin tahu banyak prosedur ataupun bagaimana cara buat achieve beasiswa. Jadi aku sangat-sangat thankful banget juga atas undangan dan juga dedikasinya lah untuk memberikan seluas-luasnya ilmu pengetahuan begitu. Wow, aku seneng banget dengar ya. Terima kasih banyak Kak Noval. Dan akhirnya berarti waktu nonton itu Kak Noval belum mendaftar ya? Maksudnya memang lagi mencari-cari untuk beasiswanya. Tepatnya tahun lalu ya, 2025, aku waktu itu udah daftar juga. Jadi tahun lalu itu strategiku aku coba daftar 4 beasiswa berarti ya. Ya ini satu LPDP yang reguler, Australia Awards reguler, LPDP AAS, kemudian satu lagi Manaki New Zealand. Alhamdulillahnya Manaki New Zealand sebenarnya juga udah keterima, akan tetapi aku udah sign kontrak duluan di LPDPAS. Akhirnya ya aku kembali kepada prioritas utama lah begitu untuk melanjutkan yang LPDPAS begitu. LPDPAS gitu. Oke, oh, keren banget. Berarti Kak Noval sempat keterima di beberapa ini juga ya Kak. Apa beasiswa di luar negeri. Oke, thank you Kak Noval. Kalau kayak gitu, aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Noval. Dan buat teman-teman Ders, semoga yang aku bilang tadi videonya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Mungkin nanti aku izin untuk taruh Instagram Kak Noval ya, gitu. Mungkin nanti teman-teman dari Ders ada yang mau nanya atau kepo sama Instagram Kak Noval. It's okay kan Kak? Oke, no worries. Siap juga. Oke. Oke, siap-siap. Oke, kalau gitu aku ucapin thank you. Bye. Oke, bye-bye. Thank you.